Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak orang sekarang ini yang mengalami banyak penderitaan, terutama banyak pikiran dan kemudian menjadi overthinking, tidak bisa tidur, bahkan kemudian menjadi depresi. Saya melihat dan merenungkan karena saya menemui dan banyak menerima konsultasi. Kebanyakan di antara mereka kesulitan untuk menentukan mana yang sungguh-sungguh perlu dan baik. Terutama karena mereka berusaha untuk mengikuti apa kata orang. Yang satu mengatakan baiknya begini, yang satu lagi seharusnya begitu. Dan akhirnya mereka bingung sendiri, sehingga tidak bisa menentukan dan menata hati, lalu memilih sendiri mana yang baik. Tapi nanti apa kata orang, Romo? Lah kata orang itu orangnya banyak sekali, yang mau diikuti yang mana? Apapun yang kita putuskan, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka sebaiknya pertama-tama jangan mengikuti apa kata orang. Lah orangnya banyak sekali. Kita tidak mungkin memenuhinya. Tidak mungkin juga membuat semuanya puas. Pasti ada yang tidak puas karena banyak. Ada yang diikuti, pasti ada yang tidak diikuti karena banyak. Maka kita harus berani menerima konsekuensi bahwa keputusan saya, pilihan saya tidak akan diterima oleh semua orang. It's okay. Tidak semua orang juga akan menyukai keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita. It's okay. Kita tidak harus menderita karena hal itu. Yang paling penting bagaimana kita memilih, kemudian menjalani dengan konsekuen dan benar. Memberi yang terbaik. Karena kita memberi, diterima ya syukur, tidak diterima ya ora apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kemudian masuk ke dalam sebuah rumah, sampaikanlah dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau nggak diterima, damainya itu akan kembali kepadamu. Dan kebaskanlah debunya, lalu bergerak kembali. Kebaskan debu itu artinya ya nggak usah dipikir, nggak apa-apa. Ditolak ya nggak apa-apa, damainya kembali. Toh kita membawa damai sejahtera. Kalau nggak diterima, ya nggak apa-apa. Masalahnya kemudian ada padamu. Kita membawa damai nggak diterima, ya berarti susah. Wong yang kita bawa damai, gitu saja. Hidup kita juga seperti itu. Yang penting kita memberi yang terbaik. Yang penting kita berusaha mengasihi, memikirkan yang terbaik. Kalau kita memberi, mengasihi, dan tidak diterima, ya sudah, ampuni. Gitu saja. Lalu nanti cinta, kebaikan itu kembali kepada kita. Dan kita tetap mengampuni, tidak membawa sakit hati. Yang sering kali terjadi adalah mau berbuat baik, tapi tidak diterima, lalu sakit hati. Lah, mau buat baik kok sakit hati. Mau buat baik ya buat baik saja. Tidak diterima orang apa-apa. Tetap berbuat baik, ampuni. Cari cara lain lagi, cari orang lain lagi. Dan suatu ketika ada yang menerima kebaikan kita, dan kita bersyukur. Kalau tidak ada sama sekali yang menerima, ya apa-apa. Toh kita berbuat baik. Lalu kita masih mencoba lagi untuk terus berbuat baik dan menemukan cara lebih baik supaya bisa diterima. Begitu saja. Dan itu mengalir dari kebaikan hati, overflow.
Dan kita kemudian tidak menjadi negatif karena orang lain negatif. Rugi soalnya. Nah, itu justru yang penting. Kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang. Kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang, susah kita. Itu sama saja menaruh kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Bukan kita tidak peduli. Kita peduli dan tetap mengasihi. Tetapi kalau kemudian disalahpahami, tidak diterima, jangan kemudian kita menjadi negatif. Yang rugi kita. Kan tadinya positif, kok jadi negatif? Tetap positif. Tidak diterima, ampuni. Total acceptance. Karena kita punya niat baik, berbuat baik. Kalau tidak, kita coba belajar lagi, memberi yang terbaik, lebih baik lagi, dan caranya diperbaiki. Gitu. Lalu kemudian kita yang bertumbuh, tidak menjadi negatif, tetapi semakin positif. Dan hidup kita jauh lebih membahagiakan karena positif. Apalagi kemudian kita tidak terlalu terbebani karena harus mikir orang lain bagaimana. Susah. Sementara orang lain belum tentu berpikir tentang kita. Maka kita yang harus mencoba memprosesnya. Kita yang bertumbuh. Kita yang semakin baik. Apapun yang terjadi. Dan semakin baiknya terutama karena kesadaran kita. Bukan apa kata orang. Tetapi karena kita semakin sadar. Semakin mengerti. Dan semakin menyadari bahwa kita sebetulnya bisa selalu menjadi lebih baik. Orang yang berkomitmen itu tidak ada yang negatif. Yang ada hanya persoalan yang belum diselesaikan dan kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Bagi orang yang berkomitmen tidak ada kegagalan. Itu hanya kemampuan kita yang perlu ditingkatkan untuk mencoba lagi sampai berhasil. Maka penting kita berkomitmen. Komitmennya apa? Berbuat baik. Komitmennya apa? Mengasihi. Kalau tidak diterima, disalahpahami, ampuni. Total acceptance. Dan terus bertumbuh. Nah, hidup itu sesederhana itu. Maka kemudian kita tidak terlalu banyak terbebani. Karena tidak terlalu banyak memikirkan apa kata orang. Karena orangnya juga banyak sekali. Lah bagaimana kita menurutinya? Lebih baik menuruti yang tidak banyak-banyak ya diri kita sendiri. Apa yang baik untuk saya, apa yang baik untuk orang lain, apa yang baik untuk semesta, apa yang baik untuk Tuhan. Maka kita perlu memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia. Melakukan juga yang baik, yang benar, yang penuh kasih. Pertama-tama, dasari semuanya dengan cinta kasih. Kalau tidak diterima dan disalahpahami, ampuni, terima, dan syukuri. Itu saja. Lalu hidup menjadi lebih sederhana. Karena hanya satu hal yang perlu dikerjakan, yaitu mencintai. Kalau disalahpahami, ampuni, terima, syukuri. Sudah. Lalu hidup kita penuh syukur, penuh kasih, penuh pengampunan, dan penuh sukacita. Karena memang hidup itu sederhana. Hanya pikiran kita sendiri yang membuatnya menjadi rumit. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya mempunyai kebijaksanaan dan kejernihan. Sehingga yang mengalir dari diri kita hanyalah kebaikan, kasih dan pengampunan. Dan di atas semuanya itu kemudian rasa syukur bahwa kita boleh hidup dan boleh memberi diri yang terbaik yang kita bisa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.